ya meriwayatkan hadis itu mengatakan bahwa ayat ini tuh tidak merupakan surat sajadah. Jadi kalau kita lihat ini kan ngomong bahwa surat sajadah ini bukan termasuk ayat sajadah itu kan ucapan Ibnu Abbas, bukan ucapan Nabi. Tapi Nabi sendiri ketika membaca surat itu sujud. Kenapa Ibnu Abbas itu berpendapat seperti itu? Ya karena dilihat dari bunyinya. Bunyinya. Kalau yang surat sajadah itu kan seperti misalnya surat sajadah ya inama yu'minu bi ayatina allati idza dzukira biha kharru sujada. Sungguhnya orang beriman itu apabila dia didengarkan ayat-ayat Allah dia langsung nyungkur sujud. Nah, itu salah satu contoh surat sajadah. Kemudian ada lagi yang di wasjud waktarib, sujudlah dan mendekatlah. Nah, itu beranggapan bahwa itu juga surat sajadah. Tapi kalau yang di short ini dia bunyinya bukan seperti itu. Seperti misalnya surat wa'id kulna lil malaikatis juduli Adam dan tak kalah berbicara Allah gitu ya. Dan tak kalah kami berbicara usjuduli Adam sujudlah kalian kepada Adam fasajadu ila iblis. Tapi di situ tuh itu cerita gitu loh. Itu surat cerita tentang malaikat disuruh sujud. Berarti kita nggak disuruh sujud. Nah, itu tidak masuk surat sajadah. Nah, kadang imam itu harus tahu mana yang surat sajadah dan mana yang bukan. Jadi ketika imam itu sujud di bukan surat sajadah ya berarti dia salah. Bab sajadah an-najm surat an-najm. Qala berbicara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada saat telah menceritakan kepada kami Habs Ibnu Umar, Qala berbicara ada saat telah menceritakan kepada kami Su'bah an dari Abi Ishaq an dari Aswad an dari Abdillah radhiyallahu an. Kalau ada di hadis itu ada Abdillah. Abdillah itu berarti Ibnu Mas'ud itu ya, Abdullah Ibnu Mas'ud ya. Dia tidak disebut karena Abdullah itu sebenarnya banyak, tapi kalau disebut hanya Abdullah berarti dia Abdullah Ibnu Mas'ud. Tapi kalau dia sebut Abdullah Ibnu Amr gitu, Abdullah Ibnu Zubair, Abdullah Ibnu Abbas gitu. Ya, Ibnu Abbas disebutnya Ibnu Abbas. Nah, kalau Abdullah aja berarti Abdullah Ibnu Mas'ud. Radhiyallahu anhu, annasunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qara'a membaca dia surat An-Najm. Surat Najm. Pak maka sajadah sujud bi kepada haknya. Pak maka tidak bakia tersisa ahadun. Salah seorang min dari al-qaumi kaum ila kecuali sajadah sujud dia. Pak maka akhoda mengambil rojul laki-laki min dari al-qaumi kaum kafan segenggam min dari haso pasir atau turobin tanah pak maka rofa'a mengangkat dia badannya ilah kepada wajahinya dan kola berbicara dia yakfi cukup nih ini hada yakfi cukup nih bagiku hada ini pak maka demi sungguh ro'a itu melihat aku padanya ba'du setelahnya kutila terbunuh dia kafiron yang kafir. Ini Abdullahnya berarti Abdullah Ibnu Abbas, ini bukan Ibnu Mas'ud. Abdullah Ibnu Abbas. Karena di atas judulnya itu kan bicara tentang surat An-Najm, berbicara yang meriwayatkan itu kan dari Abdullah Ibnu Abbas. Jadi yang harus kita pahami ya, bagaimana itu hadis itu bisa sampai ke kita. Ini penting supaya kita itu tahu bahwa ketika kita itu mencoba memahami hadis, karena hadis itu akan dijadikan ketentuan menentukan benar tidak salahnya, maka di dalam meriwayatkan hadis itu ulama itu benar-benar hati-hati sekali. Termasuk juga ketika
mengambil ya satu hadis yaitu dianggap hadis itu jadi sahih atau tidak itu penting. Kenapa? Ya seperti misalnya contoh hadis ini ya. Hadis ini kan yang meriwayatkan itu adalah cerita dari Ibnu Umar. Ibnu Abbas. Masalahnya Ibnu Abbas itu hidupnya itu dia itu 2 tahun, 2 tahun dia hanya ketemu Nabi itu 2 tahun waktu dia masih anak-anak. Dan peristiwa yang dia ceritakan itu adalah peristiwa yang terjadi di waktu Nabi itu di Mekah gitu, dan itu belum ada Ibnu Abbas. Gimana Ibnu Abbas itu bisa cerita tentang sesuatu yang dia nggak ngelihat? Nah, kita nggak bisa mengatakan bahwa Ibnu Abbas pasti bohong gitu ya. Tapi kalau kita meriwayatkan hadis, makanya Ibnu Abbas itu ketika meriwayatkan hadis yang berkaitan dengan kejadian-kejadian di Mekah, ulama itu menyimpulkan hadis dia itu termasuk salah satu perawi yang mursal. Mursal itu terputus. Terputus itu artinya dia ini dapatnya itu dari mana gitu loh. Karena itu pentingnya ketika hadis itu harus diperoleh dari orang yang jelas. Hadis itu diperoleh dari orang yang jelas. Pertama itu jelas dia pinternya. Kemudian apakah sesama orang pinter itu ketemu gitu. Ketika 2 orang gitu, satu pinter, satu soleh gitu. Ada seorang perawi, ada seseorang namanya Zaid gitu ya. Itu kerjanya itu 24 jam itu cuma baca Quran aja gitu. Kalau solehnya udah pasti soleh. Gitu. Tapi ketika dia meriwayatkan hadis, dia tidak bisa diambil hadis itu dari dia. Karena apa? Ya, karena mungkin dia dari sisi kesolehan iya, tapi dari sisi sikonya, dia kuat hafalannya, kemudian dia dari sisi kuat hafalannya, dia tidak masuk. Makanya ketika ada satu hadis itu, juga harus dilihat ini dapatnya dari mana. Si A, benar si A ketemu dengan si B atau tidak. Kemudian si A itu tinggal di mana, diceritakan misalnya Fitrah ini mendapatkan riwayat dari Hamzah atau apa gitu lah. Tapi kayaknya kok nggak mungkin, Fitrah itu kan nggak akan Hamzah di Jogja, Fitrahnya di Lampung. Apakah Hamzah pernah ke Jogja atau Fitrah pernah ke Jogja atau Hamzahnya ke Lampung? Nah itu perawi hadis itu melihat itu sampai seperti itu. Bahkan itu dilihat itu sampai zaman sekarang. Zaman dulu kan mungkin ada beberapa yang terlewat gitu. Ada beberapa yang terlewat. Kalau zaman sekarang itu ulama itu sampai detail. Makanya kadang ada beberapa hadis di Sahih Bukhari itu ulama itu melihat itu bahwa hadis ini nggak kalau dari sisi yang meriwayatkan memang sahih gitu loh. Tapi masalahnya dari sisi matan atau dari sisi isinya itu nggak logis gitu. Dari sisi isinya itu nggak logis. Makanya ada yang berani mengatakan bahwa oh ini ditambahkan atau ini nggak bisa dipastikan. Contohnya. Kemudian bukan masalah yang dikatakan itu benar atau salah, tapi masalahnya adalah dia itu nggak bisa cerita itu gitu loh, karena dia bukan yang menyaksikan. Seperti misalnya Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas cerita tentang peristiwa yang terjadi pada saat zaman Nabi. Masalahnya kan dia nggak menyaksikan. Dia nggak menyaksikan, terus dia nggak ngomongin dia dapat cerita itu dari siapa. Karena di hadis itu nggak bisa, dia harus dapat cerita itu dari siapa. Nah, cuman ketika cerita tentang sesuatu, misalnya nih contoh, ini cerita Ibnu Abbas ya, cerita tentang Wan-Najm gitu. Itu hadisnya seperti itu. Dari sisi hadis dia itu termasuk yang mursal gitu, terputus gitu. Kenapa tetap dimasukkan? Karena mungkin ada cerita dari orang lain yang ceritanya sama. Ada cerita dari orang lain yang ceritanya sama, sehingga sama-sama dimasukkan. Ini benar. Cerita dari Ibnu Abbas walaupun nggak ngelihat ternyata benar, cerita dari si A itu ternyata juga benar. Nah ini yang seperti ini. Makanya
Bukhari juga ketika dia meriwayatkan hadis itu beda-beda dia ceritanya. Ada di hadis itu dikatakan hadasana. Ada hadasani, ada hadasana. Hadasana itu telah menceritakan kepada kami. Ketika ada cerita hadasana itu berarti kan Bukhari itu mendengar dari satu orang tapi mendengar itu bareng dengan banyak orang. Itu perbedaannya. Jadi kayak umpamanya Mas Yusuf nih kalau gitu ya. Ketika Mas Yusuf itu cerita tentang satu hadis, yang ngomong hadis itu saya, maka dia akan ngomong hadasana. Hadasana. Tapi ketika saya ngobrol dengan Mas Yusuf tentang satu hadis, berarti hadasana. Tapi ketika ada orang memberi kabar kepada Bukhari, Bukhari nggak lihat langsung, dia akhbarona. Akhbarona. Tapi ada satu hadis yang Bukhari itu agak ragu gitu loh. Dia nggak dengar tapi dia tahu hadis itu, tapi dia nggak tahu dari mana dan nggak bisa memastikan. Maka dia menyebut hadis itu bukan akhbarona atau hadasana atau hadasani. Tapi dia cuma kola berbicara si ini. Nah sambil contoh ini, seperti misalnya hadis tentang saya kunu fi air Yaman, kan ini komun yastahiluna hirro wal khomar wal harir wal khomar wal ma'azib. Gitu. Di situ Bukhari itu nggak ngomongin hadasana. Tapi dia itu ngomong kola Hisam gitu loh, Hisam. Hisam itu gurunya, dia dapat dari gurunya. Dia dapat gurunya, tapi dia tidak bisa memastikan hadis itu benar atau tidak. Makanya dia menisbatkan ke itu. Karena di hadis itu diceritakan bahwa akan datang suatu kaum yang kaum itu menghalalkan apa itu namanya? Yang suatu kaum yang dia menghalalkan zina, kemudian dia menghalalkan khamar, kemudian dia menghalalkan sutra, kemudian dia menghalalkan musik. Dan ini adalah salah satunya hadis yang cerita tentang haramnya musik itu hadis itu. Nah, menurut ulama gitu loh, bahwa hadis ini tuh jatuhnya tuh mu'alak gitu, bukan mu'alak itu. Walaupun di situ berbicara kata Nabi, cuman masalahnya dia tidak diawali dari hadasana. Itu ucapan seorang sahabat, gitu. Ucapan gurunya. Kemudian ketika ditelusuri lagi bahwa perawi itu, gitu loh, perawi itu ada dua perawi itu dapat dari orang yang sama, tapi orang yang sama itu ceritanya beda. Di hadis yang lain tuh dia hanya cerita, misalnya nih, ngomongnya ya, misalnya saya Julius ya, Julius cerita kepada Mas Yadi. Kemudian terus Mas Yusuf juga saya cerita. Jadi cerita bahwa saya di hadis itu saya ngomong, kata Nabi itu akan muncul di akhir zaman itu kaum yang menghalalkan zina, kemudian khamar, kemudian sutra dan musik. Mas Yusuf ngomongnya itu. Begitu Mas Yadi ngomongnya itu, musiknya itu hilang. Musiknya itu hilang. Nggak ada musiknya. Hanya tiga gitu loh. Hanya tiga. Kemudian yang meriwayatkan itu setelah Mas Yusuf itu ada orang yang memang agak lemah hafalannya. Sehingga orang menisbatkan bahwa ucapan yang hadis ini itu salah gitu loh. Bahwa musiknya itu jadi nggak ada. Harusnya itu nggak ada. Cuman masalahnya itu ada di Sahih Bukhari. Sehingga orang mengatakan, wah hadisnya Sahih gitu. Tapi masalahnya, kalau orang tidak melihat, di situ itu tidak ada asasana. Dan Bukhari itu ketika dia menyatakan satu hadis, kita kan seringnya ngulang-ngulang hadis ya, satu hadis ya. Itu hadis itu, Bukhari itu hanya cerita tentang itu tuh di bab apa? Di bab haramnya khomer. Padahal di situ ada apa? Zina. Harusnya di bab zina juga muncul kan? Tapi Bukhari itu nggak membahas lagi hadis itu di bab zina.
sutra, haram juga kan? Dia nggak cerita di situ. Termasuk di Mas Musi ngomongin musik nggak juga. Karena apa? Karena Bukhari sendiri ragu terhadap hadis itu. Makanya kenapa gitu loh? Kenapa ulama sekarang itu sampai detail seperti itu? Makanya ketika Albani itu juga mengoreksi hadis Sahih Bukhari dan Muslim, kemudian dia katanya menemukan bahwa ada hadis yang sahih itu ternyata ada beberapa hadis, 6 hadis atau 4 hadis itu yang tidak sahih. Orang kan banyak nyerang dia gitu ya, menyerang dia. Padahal bisa jadi gitu. Karena mungkin kan dengan teknologi yang ada sekarang ini kita bisa ini loh, bisa apa kalau AI itu nyari ini benar kan ini ucapannya beda antara si A dengan si B gitu. Nah, seperti itu. Nah, itulah pentingnya juga kita memahami gitu. Makanya ketika kita mau bicara tentang hadis juga orang harus paham juga tentang katanya ilmu rijal ya. Ilmu rijal itu tentang ilmu para perawi hadis. Nah, terlepas dari apa yang disampaikan itu, jadi peristiwa sujudnya orang-orang Quraisy, Nabi itu kan ketika penduduk Mekah ya, penduduk Mekah, sebagian penduduk Mekah, pembesar-pembesar Mekah itu, sebagian besar penduduk Mekah itu berkumpul di Ka'bah, terus mereka minta kepada Nabi untuk membacakan salah satu ayat Al-Quran, kemudian diturunkanlah surat An-Najm. Di surat An-Najm itu ada perintahnya itu sujud ya, perintahnya itu sujud. Semua makhluk itu sujud kepada dia. Akhirnya semua yang mendengarkan itu, baik orang yang dengar dan nggak dengar itu kalau menurut hadisnya itu dia sujud. Termasuk juga jin juga kalau di hadis lain itu dikatakan termasuk juga jin ya. Yang itu juga diragukan oleh ulama. Nah, ketika dia melakukan perintah sujud itu, orang Quraisy juga ketika mendengar ayat itu sujud. Ulama berbeda pendapat tentang kenapa kok orang Quraisy sujud. Apakah karena munculnya kekaguman terhadap Al-Quran atau karena mereka melihat katanya mereka itu pendengaran mereka itu Nabi Muhammad itu ngomongin tentang Lata dan Uzza gitu ya, sesembahan mereka sehingga mereka juga ikut sujud. Tapi itu kan hanya pendapat ulama. Tapi dohirnya itu bahwa surat An-Najm itu adalah salah satu surat yang surat sajadah ya, yang ketika kita mendengarkan itu ada perintah kita disuruh sujud. Terkait dengan orang yang tidak sujud kemudian dia terbunuh di perang Badar, seakan-akan ayat itu ngomong bahwa sujud itu kalau nggak sujud berarti akan ditimpa musibah. Gitu. Kenyataannya ya nggak seperti itu. Karena waktu itu kan banyak juga orang Quraisy yang mendengarkan Al-Quran dan dia mereka sujud. Gitu. Tapi mereka sujud kan ada juga yang mereka jadi Islam, ada juga yang mereka itu meninggal ya dalam perang. Babun bab sujud al muslimina muslim ma'a beserta al musyrikina orang musyrik wa dan al musyriku orang musyrik najasun najis. Laisa tiadalah padahunya wudu'un wudu. Wa dan karena ternyata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yasjudu sujud ya ala pada wudu'in wudu. Maksudnya sujud dengan wudu. Hadasa telah menceritakan kepada kami Musaddad kola berbicara. Hadasa telah menceritakan kepada kami Abdul Waris kola berbicara dia. Hadasa telah menceritakan kepada kami Ayub an dari Ikrimah an dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annasmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada sujud dia dengan najmi surat Najm. Wa dan sajada sujud ma'a besertahunya al muslimuna orang Islam wa dan al musyrikuna orang musyrik wa dan al jinnu jin wa dan al insu insi manusia. Wa dan rawa meriwayatkan padanya Ibnu Tohman an dari Ayub. Nah ini kembali hadis ini kan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang dia menyatakan bahwa
ketika Nabi itu membaca surat An-Najm, semua orang itu sujud. Nah, dasar dari ini, hadis itu menunjukkan bahwa sujud itu tidak wajib harus dalam keadaan suci. Tapi seperti Imam Zuhri, kemudian Imam Hanafi itu menyatakan bahwa karena ini jatuhnya itu wajib, jadi sujudnya ini sama dengan sholat, makanya harus dalam kondisi wudhu. Tapi jumhur, kebanyakan ulama itu berpendapat bahwa sujud sajadah ini dia tidak harus dalam keadaan wudhu. Nah, kenapa kok Imam Zuhri kemudian Imam Hanafi itu menyatakan bahwa sujud itu harus dalam keadaan suci? Karena mereka itu berpendapat bahwa sujud itu nggak harus langsung. Nggak harus langsung begitu dengar ayat sajadah dia langsung sujud. Kalau yang lama lain kan berpendapat bahwa begitu dengar dia harus sujud langsung kan gitu. Tapi kalau yang ini enggak, dia berpendapat pokoknya begitu kamu punya kewajiban sujud. Ya sudah, kamu kalau memang kamu itu belum bersuci ya kamu wudhu dulu. Baru kamu sujud. Tapi dengan hadis ini itu menunjukkan bahwa orang musyrik sujud. Orang musyrik sujud. Tapi sujudnya itu ya tidak tahu kenapa. Mereka itu sujud kalau memang benar peristiwa itu terjadi bahwa orang musyrik itu sujud. Nah, terkait dengan apakah malaikat dan apa itu jin juga sujud, ulama juga meragukan gitu loh. Apakah ini perkataan ini tambahan saja gitu. Karena kan tidak ada penjelasan lain atau hadis lain secara jelas itu menjelaskan bahwa ketika Nabi membaca surat An-Najm pada orang-orang Quraisy itu jin juga ikut sujud itu nggak jelas juga. Nah, Ibnu Abbas itu tahunya dari mana? Apakah dari perkataan Nabi atau tidak? Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya ini bukan masalah kita itu ketika mendengar hadis ini bukan masalah kita itu meragukan Ibnu Abbas atau tidak. Tapi masalahnya adalah kalau dilihat dari tata cara hadisnya riwayatnya itu nggak pas gitu walaupun perkataannya benar gitu. Perkataannya itu benar. Kan Ibnu Abbas, masalahnya Ibnu Abbas itu kan nggak ngelihat. Nah, ya masalahnya dia dapat dari mana gitu ya. Mungkin apa yang diucapkan benar, apa Nabi yang ngomong atau apa gitu kan. Tapi dalam aturannya hadis itu pokoknya itu dianggap hadis itu nggak boleh diragukan lagi. Itu kalau yang ngomong itu yang lihat atau yang ngomong itu yang dengar. Ketika dia mendengar yang lihat orang lain, dia harus ceritain yang dengar ini ngomong apa, siapa yang dengar gitu loh. Kan gitu masalahnya kan. Ketika Ibnu Abbas cerita tentang peristiwa dia kan nggak dengar. Kredibilitas yang dengar itu ya. Ya, jadi bukan masalah kita itu nggak percaya dengan Ibnu Abbas, masalahnya secara aturan perawian hadis nggak nyambung gitu loh, nggak nyambung. Makanya dalam perawian hadis juga apakah seseorang itu boleh mengambil hadis dari orang Kristen atau orang luar Islam nggak boleh. Tapi ketika orang itu meriwayatkan hadisnya itu dia ceritakan tentang segala sesuatu yang terjadi ketika dia masih kafir, kemudian sekarang dia Islam, dia cerita boleh. Seperti misalnya hadis tentang Abu Sofyan yang dia ketemu Herakles, yang dia ditanya siapa ini laki-laki ini siapa, kemudian dia menjelaskan gitu. Nah waktu itu kan Ibnu Abbas kan posisinya lagi kafir ya, sedang kafir, kemudian dia beriman. Nah yang seperti itu boleh. Itu memang salah satu syarat perawi hadis itu harus muslim, nggak boleh orang kafir. Babun bab man yang qara'a membaca dia as-sajadah, surat sajadah, wa dan lam tidak yasjud sujud dia. Hadasa telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Dawud Abu Rabi qala berbicara hadasa telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Ja'far qala berbicara akhbar telah mengabarkan kepada kami Yazid
Ibnu Husaifah, an dari Ibnu Qusaid, an dari Ato Ibnu Yasar, Anas hunyahunya, akhbaro mengabarkan dia hukbarannya, Anas hunyahunya, Sa'ala bertanya dia Zaid Ibnu Sabit radhiyallahu an, Pak maka za'ama mengira dia Anas hunyahunya, qara'a membaca, ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa demi an-najmi bintang ya. Pak maka lam tidak yasjud sujud dia di dalam haknya. Jadi Zaid Ibnu Sabit baca surat An-Najm depan Nabi, tapi Nabi tidak sujud. Ada saat telah menceritakan kepada kami Adam Ibnu Abi Iyas, sekolah berbicara ada saat telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Dzib, sekolah berbicara dia. Ada saat telah menceritakan kepada kami Yazid Ibnu Abdillah Ibnu Qusaid, an dari Ato Ibnu Yasar, an dari Zaid Ibnu Sabit. Kola berbicara dia, korok tu membaca aku ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa demi an-najmi bintang, pak maka lam da asjud yasjud sujud dia di dalam hiknya. Jadi ini contoh nih, satu hadis, yang satu cerita dari Zaid bin Sabit gitu ya. Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu ngomong langsung. Terus saya ketemu Zaid bin Sabit, terus saya meriwayatkan hadis yang sama. Jadi walaupun hadis saya itu mursal, terputus, tapi ketika ini Zaid bin Sabit ngomong gitu, itu berarti itu benar gitu. Jadi nyambung, memang benar berarti. Masalah omongan saya itu tidak ada yang keputus, nggak masalah yang seperti itu. Karena ada hadis yang sama. Nah di sini menunjukkan bahwa membaca sujud sajadah itu tidak wajib ya, karena Nabi sendiri ketika mendengar surat as-sajadah membaca gitu ya, dia sendiri tidak sujud, tapi nanti kita juga ada lihat dia sujud juga. Jadi ini dasar hukum bahwa sujud sajadah itu tidak wajib. Tapi Abu Hanifah berpendapat bahwa sujud sajadah itu wajib. Alasannya itu wasjud waqtarib, itu kan perintah. Perintah kalau kita disuruh sujud kok nggak mau sujud. Tapi lebih utama ya. Bukan berarti itu kan maksudnya ketika Nabi itu nggak sujud itu bukan berarti nggak perlu. Tapi itu menunjukkan boleh tidak sujud. Boleh tidak sujud. Babun bab sajadati sujud ida apabila insama'u as-sama'u langit insakot pecah sajadah ya, sajadah. Sujud sajadah pada ayat ida sama'u sakot. Ada saat dalam perjalanan kepada kami Muslim dan Mu'ad ibnu Fudolah kola berbicara dia berdua. Akhbaru telah mengabarkan kepada kami Hisam dari Yahya an Abi Salamah qala berbicara dia, ro'a itu melihat aku Abu Hurairah radhiyallahu an qara'a membaca dia idza sama'u saqat ya, surat Al-Insyikok ya. Fa maka sajadah sujud dia dengan haknya. Fa maka qultu berbicara aku, ya wahai Abu Hurairah, apakah lam tidak arro melihat aku kabar engkau tasjud sujud engkau. Kala berbicara dia, kalau lam tidak aro melihat aku Nabi sallallahu alaihi wasallam yasjud sujud, lam tidak asjud sujud aku. Jadi ini salah satu surat as-sajdah. Salah satu surat as-sajdah di situ. Wamalahum la yu'minun gitu ya. Wamalahum la yu'minun wa idza quriya alaihimul qur'anu la yasjudun. Iya kan kalau ya suratnya. Nah, justru ini ulama yang menganggap kan kalau berdasarkan hadisnya Abu Hurairah ini, dia menganggap bahwa surat An-Insyikok itu termasuk salah satu surat sajadah. Tapi kalau kita lihat ya di Qur'annya
Artinya kan mencerita kan ya. Wa idza quriya alaihimul Qur'an, dan ketika dibacakan kepada mereka Al-Qur'an la yasjudun, itu kan mereka tidak sujud. Nah, tapi ya kalau mereka nggak sujud ya kita sujud gitu. Ya nggak salah juga. Kalau mereka nggak sujud ya kita yang sujud. Masalahnya ini kan cerita. Kan sama seperti wa id qulna lil malaikatu gitu. Walikunalil malaikati usjuduli Adam, itu malah jelas ada perintahnya, tapi perintahnya ke Nabi Adam. Tapi itu walaupun bagaimana gitu ya, ketika kita itu sholat ya, sholat kan kita kan ngikut imam ya. Sholat itu kan ngikut imam. Jadi ketika imamnya itu dia sujud membaca surat ini, walaupun kita punya keyakinan misalnya bahwa kita hanya punya keyakinan seperti yang bahwa surat yang ada di mufassal kemudian surat shot itu bukan surat sajadah. Ketika imamnya sujud ya kita harus ikut sujud. Tapi ketika imamnya itu dia nggak sujud, kita nggak boleh sujud. Karena kita itu ikut imam. Ya walaupun dia baca surat sajadah. Karena kita itu kena kewajiban untuk ikut imam. Kewajiban untuk ikut imam. Apalagi kalau yang dia beda gitu ya, dia berbeda, dia nganggap ini bukan ayat sajadah, yang makmumnya nganggap iya atau sebaliknya. Tapi patokannya pokoknya imam aja. Babu bab man yang sajadah sujud ya li kepada sujud al-qori yang membaca. Dan kola berbicara Ibnu Mas'ud li kepada Tamim Ibnu Hadlam. Dan huwa dia gulamun anak kecil, Pak maka qara'a membacakan dia kepadanya sajadatan ayat sajadah. Pak maka qala berbicara dia, usjud sujudlah engkau Pak maka inna sungguhnya engkau imamna kami fi dalam haknya. Ada saat dalam jangan kepada kami Musa dan Kola berbicara ada saat dalam jangan kepada kami Yahya an Ubaidillah. Kola berbicara hadasa telah menceritakan kepadaku Nafi'an dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kola berbicara dia karena ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam yakro membaca dia ala kepada anak kami surat fi di dalam haknya sajadata sajadah. Pak maka yasjudu sujud dia Pak dan nasjudu sujud kami. Hatta sehingga tidak yajidu menemukan salah seorang anak kami mau di tempat jabhati jidat hinya. Kalau menurut hadis ini babnya Bukhari itu menyimpulkan bahwa kan kemarin ulama mengatakan kan bahwa siapa yang wajib sujud ya, yang berpendapat bahwa sujud itu wajib seperti Abu Hanifah, dia menganggap bahwa yang sujud itu ya semua. Yang sujud itu ya semua. Tapi seperti Imam Hambali gitu ya. Imam Hambali itu berpendapat bahwa sama Imam Malik ya. Imam Hambali itu sama Imam Malik itu berpendapat bahwa yang sujud itu adalah orang yang baca sama orang yang niat dengerin. Memang niat dengerin gitu loh. Jadi kalau misalnya kan gini loh, kalau kayak saya sholat gitu ya. Saya sholat, saya baca surat sajadah. Tiba-tiba ada orang nggak sholat lewat sampingnya. Dia nggak harus sujud. Karena dia nggak nganu. Kenapa alasannya? Ya nanti umpamanya kita ini yang repot kan kalau apa itu namanya? Yang repot kan gini kalau umpamanya setiap orang yang dengar atau yang tidak dengar itu haram gitu hukumnya ya. Nih, contoh misalnya orang yang menganggap bahwa musik itu haram. Terus dia mengatakan bahwa yang haram itu yang nyanyi, yang dengerin, yang dengar, yang pokoknya semuanya haram kena dosa semuanya. Kan repot misalnya tiba-tiba kita lewat di satu tempat yang di situ nyetel misalnya musik gitu kan ya.
Kalau dia ikut haram kan dia nggak salah. Memang dia bukan dengerin cuman pas kebetulan lewat dengerin gitu kan ya. Ya contohnya seperti itu gitu. Kalau ada orang itu kan sama dengan eh, surat sajadah ini ketika Imam Hanafi dia menganggap itu wajib untuk wajibnya itu, tapi dia menganggap Imam Hanafi itu menganggap wajib itu untuk yang baca dan yang memang niat dengerin. Makanya benar kalau dia menghukumnya itu wajib tuh untuk yang baca sama yang dengerin. Dalam satu majlis. Iya. Kalau orang yang dia tidak dengerin, dia nggak wajib. Dan memang niatnya itu mau dengerin. Niatnya itu mau mendengar. Tapi kalau hanya dengar tapi bukan nggak wajib untuk sujud ya, nggak wajib untuk sujud. Nah, makanya sunahnya kalau di sini itu dia menyimpulkan bahwa yang sujud itu ya pokoknya qori dulu, yang baca dulu. Karena kalau yang baca itu nggak sujud ya, yang dengerin apa nggak usah. Oh yang membaca nggak sujud kok. Ini kan imam juga kan gitu juga kan ya. Makanya di ini patokannya bahwa imam itu dia harus sujud ya. Kalau imamnya sujud ikut sujud, kalau imamnya nggak sujud ya nggak ikut sujud. Nah di sini Nabi itu sujud duluan, sujud duluan. Nah terkait dengan bacaan apa yang dibaca waktu sujud, itu tidak ada hadis ya, tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan apa yang dibaca. Jadi mau membaca apa? Ya nggak usah baca apa-apa, ya sujud aja lah. Gimana kalau mau kita baca gitu ya boleh aja kalau mau baca tasbih atau apa silahkan aja, tapi sebenarnya itu tidak bahasanya tidak ada sunahnya lah gitu loh, tidak ada sunahnya. Walaupun dari Imam Syafi'i itu mengatakan bacaannya ini saya tidak hafal, tapi Nabi sendiri tidak menyatakan baca itu. Atau kalau kita mau menggunakan hadis secara umum ya, hadis secara umum yang dia membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ya nggak apa-apa. Itu pakai hadis umum. Babu bab az-ziham apa itu namanya? Berdesak-desakannya anasi manusia ida apabila qara'a membaca al-imamu imam as-sajadatu surat sajadah. Ada saat telah menjelaskan kepada kami Bisir ibnu Adam kola berbicara dia. Ada saat telah menjelaskan kepada kami Ali ibnu Mushir kola berbicara Akbar telah membacakan kepada kami Ubaidullah dari Nafi dari ibnu Umar kola berbicara dia karena ternyata Nabi SAW yaqra'u membaca dia as-sajadata surat sajadah wa dan nahnu kami indah di sisinya. Pak maka yasjudu sujud dia wa dan nasjudu sujud kami ma'a beserta huknya. Pak maka nasdahim berdesak-desakan kami hatta sehingga tidak yajidu menemukan ahadu salah seorang anak kami li untuk jabhati jidat hiknya maudian tempat yasjudu sujud anak kepada hiknya. Ini berarti kalau kayak gini sujudnya di mana ini? Enggak, berarti kan ini baca tapi di luar sholat pasti. Soalnya kalau di dalam sholat logikanya tuh pasti setiap orang kan ketemu tempat sujudnya kan ada safnya. Tapi bayangin lah kalau umpamanya kita itu lagi kumpul berdiri gitu loh. Berdiri dengerin Nabi tiba-tiba sujud. Nah, orang kan nyari tempat. Nah berarti kewajiban untuk sujud sajadah itu di dalam setiap kondisi. Nah kalau umpamanya kondisinya seperti ini kan berarti sujudnya itu kan ada yang dengerin, ada yang wudu, ada yang enggak kan. Masa orang banyak gitu loh sampai enggak ketemu orang banyak sampai semuanya dalam posisi wudu. Berarti kan hadis ini secara tidak langsung juga menunjukkan bahwa apa itu sujud sajadah itu tidak harus dalam kondisi suci. Tapi kalau orang musyrik tetap nggak ada gunanya juga sujud. Babu bab man yang ro'a melihat dia anna sungguhnya amlo azza magaka wa dan jalama tinggi dia lam tidak yujibu
mewajibkan as-sujuda sujud wa dan kila dikatakan li kepada Imron ibnu Husain ar-rajulu laki-laki yasma'u mendengar dia sajadata surat sajadah wa dan lam tidak yajlis duduk dia la kepada haknya. Qala berbicara dia, apakah ro'aita melihat kalau kok ada duduk la kepada haknya ka'anna seolah-olah huknya la tidak yujibu menjawab huk padanya ala kebalahinya. Wa dan kola berbicara Salman ma apa li kepada hada ini ma tidak li kepada hada ini Rodauna berangkat kami pagi-pagi. Wa dan kola berbicara Utsman radhiyallahu anhu inama sejujurnya sajadata sujud sajadah ala kepada man yang istama'a memperdengarkan hak badannya. Wa dan kola berbicara Az-Zuhri Imam Zuhri la tidak yasjudu sujud ila kecuali yakuna ternyata tohiron yang suci. Pak maka ida apabila sajata sujud engkau wa dan anta engkau fi di dalam hadirin yang suatu majelis itu yang hadir. Pak maka istakbil menghadaplah engkau al-kiblata kiblat. Maksudnya kalau kita itu di dalam majelis itu yang lagi dibaca ya ngadep kiblat. Pak makain kalau kunta ternyata engkau rokiban berkendaraan pak maka la tidak ala kepada engkau haisu karena ternyata wajah ke engkau. Wa dan karena ternyata Sa'ib ibnu Zaid la tidak yasjud sujud dia pada sujud al-qosi yang diceritakan. Ini babnya itu bab bahwa Allah menyatakan bahwa Allah itu tidak mewajibkan sujud. Tidak mewajibkan sujud sajadah itu loh, bukan tidak maksudnya. Kalau sholat kan wajib itu, tapi kalau sajadah itu tidak wajib. Babnya gitu. Nah, Utsman ya, ketika ada orang sujud, Utsman tuh mengatakan sesungguhnya sujud itu kepada orang yang mendengarkan. Ya tadi yang saya sampaikan tadi bahwa orang yang dia sengaja mendengarkan. Kalau orang yang nggak sengaja mendengarkan kemudian dengar dia nggak perlu sujud. Tapi kalau orang yang khusus mendengarkan dia sujud. Sujudnya untuk itu. Malah kalau menurut Imam Zuhri sujud itu harus dalam keadaan suci. Suci dan menghadap ke kiblat. Bagaimana kalau dia berkendaraan? Ya, kalau berkendaraan sama aturannya. Kan kalau berkendaraan itu kita itu sujud sesuai dengan menghadapnya kendaraan kita. Dengan memberi isyarat itu. Nah, yang lain juga Sa'ib ibnu Yazid juga mengatakan sujud itu dia nggak sujud kalau dia itu hanya dengar orang lagi cerita. Lagi cerita itu gini, kan kalau khotib itu kan misalnya dia cerita tentang ayat sajadah gitu ya. Cerita kayak gini surat sajadah. Ada kita baca kan surat sajadah otomatis kan ya. Oh, menurut surat ini anunya. Nah itu kalau yang dengan cerita kayak gitu tuh nggak perlu sujud. Yang perlu sujud itu ketika qori gitu loh dibacakan untuk tilawah. Misalnya ada acara apa dibacakan atau memang khusus mendengarkan Al-Quran. Atau ketika lagi sholat kan memang baca untuk diperdengarkan kan ya. Itu yang dia harus sujudnya Yazid itu sujudnya itu dalam kondisi seperti itu. Ada saat telah menyampaikan kepada kami Ibrahim ibnu Musa kola berbicara dia. Akbar telah mengabarkan kepada kami Hisam ibnu Yusuf Anasungnya ibnu Jurai Akbar telah mengabarkan dia kepada mereka. Kola
berbicara dia akhbaro telah mengabarkan kepadaku Abu Bakar ibnu Abi Mulaikah dari Utsman ibnu Abdirrahman At-Taimi dari Rabi'ah ibnu Abdillah ibnu Hudairi At-Taimi. Kala berbicara Abu Bakar dan karena ternyata Rabi'ah itu min dari khiyari terpilihan anasi manusia dari mak yang hadaro menghadiri Rabi'ah min dari Umar ibnu Khattab radhiyallahu an. Qara'a membaca dia yauma pada si hari al-jum'ati Jumat ala di atas mimbar. Dengan surat An-Nahl. Hatta sehingga apabila datang dia as-sajadata surat sajadah nazala turun dia maka sajadah sujud dia dan sajadah sujud anasu manusia. Hatta sehingga apabila kana ternyata al-jum'atu Jumat al-qabilah minggu depannya Qara'a membaca dia pada haknya hatta sehingga apabila ja'a dia as-sajadata pada surat sajadah qala berbicara dia ya ayuhan nas wahai manusia innama sesungguhnya kami namuru melewatkan kami dengan sujud. Pak maka man barang siapa sajadah sujud dia, pak maka kot sungguh asoba, benar dia. Dan man barang siapa lam tidak yasjud sujud dia, pak maka lah tiada isma dosa alak barahinya. Dan lam tidak yusjudu sujud Umar radhiyallahu an. Dan zada menambah nafi'an dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Inna sungguhnya Allah lam tidak yafrid mewajibkan as-sujudah sujud ila kecuali kalau nasa menghendaki. Maksudnya sujud ini tidak wajib. Kecuali kalau kita mau aja yang mau sujud. Ini dasar hadisnya bahwa sujud itu tidak wajib. Itu hukumnya itu sunnah ya. Soalnya Umar ketika dia orang yang sama di satu Jumat ketika dia baca surat As-Sajdah dia sujud, tapi ketika di Jumat berikutnya dia baca surat Sajdah dia tidak sujud. Kemudian dia ngomong dia ngelewatkan saja. Saya juga kalau di masjid itu juga walaupun ketemu surat Sajdah saya tidak sujud itu. Kenapa? Karena saya takutnya makmumnya nggak ngerti takutnya. Takutnya makmumnya nggak ngerti. Tapi kalau sama-sama ngerti ya, sujud itu tetap lebih utama daripada yang tidak sujud. Makanya di sini Umar ngomong barang siapa sujud itu benar, memang harusnya sujud. Gitu. Tapi kalau yang dia nggak sujud itu ya nggak dosa. Hukumnya cuma itu aja. Berarti ini Umar tuh ngomongnya di mana itu? Jumat itu ngomong di mana? Lagi khutbah ya. Ya. Berarti kan bertentangan dengan hadis yang sebelumnya ya, Yazid itu dia tidak sujud kalau dia dalam bentuk ini, apa itu dalam bentuk cerita, dia dalam bentuk cerita, lagi cerita atau apa dia nganu. Iya pertanyaannya. Di hadis sebelumnya. Tapi kalau di sini Umar bagian dari ceritanya dia sujud kok. Makanya memang perbedaan pendapat itu ya terjadi dari dulu gitu, dari dulu. Antar sahabat juga beda-beda. Wajar. Ya kadang kan yang masalah kan gini sih ya. Yang masalah itu kan perbedaan pendapat tuh terjadi dari zaman dulu antar sahabat. Tapi kenapa kok ketika terjadi di tempat kita ini malah timbulnya itu permusuhan? Karena beda, godaannya itu beda. Kalau kita ini kan digoda setan ini beda pendapat, ayo musuhan. Nah itu iya ayo gitu kan ya. Kalau dulu zaman sahabat tahu kalau musuhin orang Islam itu dosa gitu. Jadi nggak gampang digoda. Beda pendapat beda, ribut-ribut ya biasa gitu. Tapi kan kalau zaman sekarang jangankan itu ya, jangankan siapa itu namanya antar golongan ya.
Kakak adik aja karena urusan kecil ya kadang bisa ribut itulah. Gampang, itu gampang. Kadang-kadang urusannya bukan urusan agama. Ada sepele misalnya nggak kompak karena satu hal sepele, ribut. Itu karena setan sebenarnya. Makanya kenapa Nabi itu selalu wala tajal fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Maka ya Allah tolong jangan jadikan di pikiran saya itu unek-unek gitu, ada rasa dengki atau apa kepada orang yang beriman gitu loh. Jadi hindarilah kita itu apa itu memusuhi ya, memusuhi. Beda ya antara memusuhi tapi kalau beda pendapat itu sesuatu yang wajar gitu. Tapi jangan sampai kayak kemarin tuh ya yang apa itu namanya? Pengajian Habib Rizik diserbu kan, diserbu sama apa tuh NU ya. Ya, tapi NU itu anunya PWI NU. Sama-sama NU ya? Iya. Enggak beda kan kalau itu kan FPI ya, Pak. Enggak, tapi itu kan namanya tetap sama-sama. Ya, tapi itulah ya kayak gitu lah ya kayak gitu kan yang seneng kan setan sebenarnya. Orang nggak mikir aja orang-orang gitu kan. Terus banyak orang yang menyimpang loh sama-sama Islam, sama sholat-sholat sama-sama sholat ngadep Ka'bah gitu kan. Kalau yang istilahnya kadang kan lucunya kan begitu Ahmadiyah yang nabinya beda, nggak diributin gitu kan ya. Kadang ini tapi itu setan tuh gitu. Yang kepercayaan. Kenapa kok nggak ada pikiran mau nyerbu Ahmadiyah? Setannya mas santai. Nggak usah digoda-goda ya kayak gitu gitu kan. Itu sesama saudara jangan ganggu katanya. Kalau sesama saudara gitu. Kalau ini sesama orang Islam sesama musuh gitu. Tapi kalau sesama itu jangan diganggu gitu. Itu jadi itu hati-hati loh. Makanya eh, ada salah seorang sahabat itu dia yang dijamin masuk surga itu. Jadi orang itu bingung. Diceritakan Nabi itu ya di hadis itu bahwa ini orang ini dijamin masuk surga. Akhirnya dia pengen tahu sih kenapa sih sahabatnya kok bisa masuk surga gitu. Kok bisa masuk surga? Nginep, dia nginep di rumah dia 3 hari 3 malam tuh nggak ada istimewa-istimewanya, puasa juga enggak, apa tahajud yang juga enggak. Akhirnya kok kerjanya ngelirak-ngelir ditanya, kenapa? Kenapa? Iya, saya tuh bingung kok Nabi itu kamu ngomongin kamu calon penghuni surga. Apa sih amal kamu? Waduh, saya sendiri nggak tahu. Cuman saya itu pokoknya pikiran buruk sama orang lain, apalagi sama muslim. Itu saya tidak punya pikiran buruk sama sekali. Nah, itu makanya banyak-banyak membaca itu. Takutnya kita tadi kita syirik kepada seseorang karena dia berbeda pendapat. Siapa tahu pendapatnya itu justru mungkin lebih benar. Kita kan nggak tahu. Nah, jadi kalau sujud tilawah itu hukumnya sunnah ya, diserahkan. Babun babman yang qara'a membaca dia sajadata sajadah fi di dalam sholati sholat. Pak maka sajadah sujud dia pada haknya. Hadasa telah menceritakan kepada kami Musaddad kola berbicara hadasa telah menceritakan kepada kami Mu'tamir kola berbicara dia sami itu mendengar aku abi kepada bapakku. Kola berbicara dia hadasa telah menceritakan kepada aku Bakar an dari Abi Rofi kola berbicara dia sholat itu sholat aku ma'a beserta Abi Hurairah al-atamah sholat malam. Sholat malam itu kan berarti kalau nggak sholat maghrib, sholat isya atamah itu. Pak maka Qura'a membaca dia ida apabila as-sama'u langit insakot pecah. Sur al-insikop ya. Pak maka sajadah sujud dia, pak maka kultu berbicara aku, ma apa hadihi ini. Pola berbicara saja tuh sujud aku kepada haknya kholfa di belakang Abil Qasim. Abil Qasim itu nama panggilannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak makalah tidak azalu henti-hentinya asjudu sujud aku di dalam haknya hatta sehingga alqa menjumpai aku padanya.
Kalau kita lihat hadis ini kan berarti kan Nabi ketika baca sujud gitu kan ya? Sujud. Maka Abu Hurairah itu sujud. Nah ini kan ada mazhab yang berpendapat ya, dan itu kan di antara 4 mazhab ya, yang beranggapan bahwa itu tidak termasuk surat ini nggak masuk gitu ya. Ini yang Hanafi kan yang tidak, yang mengatakan bahwa itu tidak masuk. Pertanyaannya, kenapa kok dia tidak nganggap padahal dia udah lihat hadis ini gitu? Karena dia membaca ayatnya. Ayatnya itu tidak menunjukkan ada perintah sujud. Ini narasi cerita. Narasi dan cerita. Sehingga dia nggak menganggap bahwa ini wajib. Nah itu kan kalau yang seperti itu kan berarti kan kita itu bisa dia menafsirkan Al-Quran, apa itu namanya, menggunakan akal ya, menggunakan akal dia. Karena kalau dipikir ayat yang ada di surat Shad dengan yang ada di surat Al-Insyikok ini kan hampir sama. Dia ngomong cerita gitu. Cerita tentang malaikat yang sujud, kemudian cerita tentang manusia yang sujud. Nggak ada perintahnya, beda dengan yang lain. Yang lain itu kan sujud, memang ada perintah. Kayak di Quran surat apa, di surat Sajdah itu, Alif Lam Mim Sajdah itu kan innamal mu'minuna idza apa tuh, idza quri'a al-Quran qarru sujada gitu. Apabila dibacakan Al-Quran. Babu babman yang lam tidak yajid menemukan dia mau dian tempat li untuk sujud min dari azdiham, desak-desakan. Ada saat dalam cakap kepada kami sodakoh kalau berbicara Akbaro telah mengabarkan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ibnu Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala berbicara dia kana ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u membaca dia surat alati yang di dalam haknya sajadah maka yasjudu sujud dia dan nasjudu sujud kami hatta sehingga tidak yajidu menemukan ahadu salah seorang anak kami makanan tempat untuk maudhi tempat jabhati kepala atau apa namanya jidat hiknya. Ya, jadi walaupun hukumnya itu sunnah, tapi tadi para sahabat itu kapan punya kesempatan untuk beribadah sampai rebutan gitu loh. Nabi juga kan mengingatkan juga ya ke sahabatnya ketika ada seorang sahabat itu minta sesuatu kepada Nabi gitu ya. Minta sesuatu. Disuruh minta malah sama Nabi. Kamu minta apa? Saya mau minta ini supaya saya bisa di surga bareng kamu. Yang lain-lain enggak. Saya cuma minta itu. Alaika bi kasrotil sujud. Ini bi kasrotil sujud. Maka bantulah saya dengan banyak sujud ya. Banyak sujud. Di situ tidak dibilang sujudnya itu apakah dalam sholat atau apa atau memperbanyak sholat. Ada yang mengatakan ulama bahwa dengan hadis itu yang Nabi itu sholat tarawih itu 11 rakaat, dia menjadi 23 itu ya karena tadi dia lebih baik berarti banyak sujudnya dibanding 11 lama. Gitu. Kalau 23 kan lebih banyak sujudnya. Alasannya seperti itu, dasarnya dari hadis ini. Kemudian yang dia banyak sujud itu ya kalau apa-apa sujud juga boleh. Sujud sahwi, sujud apa itu namanya, syukur atau apa. Tapi ada satu hal yang harus kita ingat itu ada ya yang hadis doib yang orang ada kita lihat tuh biasanya kalau habis selesai sholat dia sujud 2 kali ya. Itu hadisnya sebenarnya doib ya. Hadis doib yang katanya Allah itu senang dengan hambaku yang sudah sujud kepadaku, kemudian setelah itu dia menambah dengan 2 kali sujud. Sehingga dia buka seluruh pintu-pintu surga itu. Tidak salah hadisnya itu seperti itu. Tapi itu nggak ada dasar hadisnya itu. Hadisnya itu doif.
Jadi sekarang ini memang kalau kita bicara hadis ya hadis doib juga dilihat ya. Masalahnya gini ya, ada hadis itu doib tapi bisa juga dipakai, tapi ada hadis-hadis doib yang memang nggak bisa dipakai juga gitu. Masalahnya gitu. Ada hadis doib yang tidak bisa dipakai, ada yang masih bisa dipakai. Kayaknya lihat ketika hal itu tidak diatur atau tidak ada, selama tidak ada hadis sahih ya boleh pakai hadis doib. Bab baru ya, kitab baru ya sekarang ya. Kitabul taksir, kitab mengkosor ya, mengkosor sholat. Babun bab mak yang ja'a datang fi di dalam taksir, mengurangi atau mengkosor. Wa dan kam berapa yukimu berdiam hatta sehingga yaksuro, mengkosor dia. Hadasa telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ismail kola berbicara dia. Hadasa telah menceritakan nak kepada kami Abu Awana an dari Asim, an dari Husain, an dari Ikrimah, an dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kola berbicara akoma diam Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'ata 19 asaro tis'ata 9 asaro 10 berarti 19. Yak suruh mengkosor dia, pak makanah nu kami, ida apabila safarna bepergian kami, tis'ata asar, 19, pak bukan pak ya, kosorna mengkosor kami. Wadan in kalau zidna menambah kami, atmam menyempurnakan kami. Nah, atmamna menyempurnakan, maksudnya atmamna itu enggak kami kosor normal. Hadasa telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar kola berbicara hadasa telah menceritakan kepada kami Abdul Waris kola berbicara dia. Hadasa telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Abi Ishaq kola berbicara dia sami itu mendengar aku Anas kepada Anas yakulu berbicara dia. Korojna keluar kami ma'a beserta Nabi SAW min dari Al-Madinati Madinah illa ke Al-Makati Makkah. Pak maka karena ternyata dia yusoli sholat dia rok'ata ini dua-dua. Hatta sehingga rojakna kembali kami ila kepada al-Madinati Madinah. Kultu berbicara aku apakah kumtum berdiri kalian di Makkah sayan sesuatu. Kola kumtum itu diam berarti bukan berdiri. Apa akomtum berdiam kalian di makasayan sesuatu. Kola berbicara akomna berdiam nak kami pada haknya asron 10 ya 10 hari maksudnya. Nah jadi salah satu sunnah di dalam sholat itu ada sholat itu dikosor. Dikosor itu artinya ini khusus untuk sholat-sholat yang 4 rakaat. 4 rakaat itu dia menjadi 2. Tapi kalau yang sholatnya itu sudah 3 atau 2, tetap yang maghrib tidak bisa dikosor. Kemudian yang subuh juga tidak bisa dikosor. Nah, dohirnya Al-Quran itu sholat kosor itu kan diwajibkan itu ketika di wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junan an taksuru minas sholat. Ya kalau kamu bepergian di bumi maka fala junah maka tidak ada dosa. Kalau tidak ada dosa itu berarti diperbolehkan kalian itu mengkosorin. In khiftum ayaftinakumul ladina kafaru. Kalau kalian itu takut diganggu orang kafir. Jadi aslinya itu sholat kosor itu adalah untuk perang sebenarnya. Ketika untuk perang aslinya. Nah ini yang membuat Umar juga nanya ya. Umar tuh nanya kepada Nabi. Kan bukannya surat itu kosor itu waktu perang. Atau waktu kita dalam kondisi ketakutan kita tuh suratnya dikosor. Nah kata Nabi ini adalah sedekah dari Allah kepada umat Islam. Jadi sholatnya itu 2. Tapi tetap pahalanya itu dihitungnya itu sama. Dihitungnya itu 4 gitu.
Jadi qasar itu prinsipnya untuk orang yang dia bepergian. Hanya bepergiannya itu berapa lama. Nah, kalau Nabi, di hadis ini Nabi itu bepergian itu selama 19 hari. 19 hari kalau menurut hadis ini. Tapi di hadis yang lain tuh Nabi itu berdiam tuh ada lebih lama juga. Ada juga dia habis 10 hari. Makanya ulama itu berpendapat bahwa prinsipnya kalau kita itu masih tidak ada niat untuk menetap, tidak ada niat untuk menetap, maka kita itu sholatnya itu kosor gitu loh. Kita boleh mengkosor sholat. Tapi kalau kita tujuannya untuk menetap, begitu kita sudah menetapkan diri untuk menetap ya tidak. Jadi misalnya nih, anak dari Waikanan gitu kan ya, kita mau netap di sini. Ngekos gitu kan, berarti kan tetap, berarti begitu dia sampai di sini dia tidak bisa nganu kosor lagi karena dia nanti di jalannya dia boleh kosor kan dalam perjalanan. Tapi begitu dia udah diam dia. Tapi kalau umpamanya dia berpindah ya dari satu tempat bisnis ke tempat bisnis lain gitu loh, keliling memang keliling dunia dan dia nggak niat di situ netap boleh kosor. Makanya waktunya kalau menurut ulama itu ada yang berpendapat bahwa batasnya itu 19 hari seperti kata yang dilakukan oleh Nabi. Ada juga yang menyatakan bahwa ya selama dia masih dalam perjalanan, dia masih punya hak untuk mengkosor sholat, termasuk untuk tidak berpuasa gitu kan ya. Itu hak-hak yang dia miliki. Nah di sini Nabi mengkosor sholat. Nah pertanyaannya mana yang lebih bagus antara mengkosor sholat dengan tidak mengkosor sholat. Nah kalau kita lihat di fala junaha gitu. Fala junaha itu ya hukumnya, fala junaha itu menunjukkan bahwa hukumnya itu tidak wajib. Hukumnya itu tidak wajib, tapi disunahkan. Jadi misalnya gini, kalau umpamanya si Jo gitu ya, Jo itu mau sholat ya, mengkosor sholat ya, pergi misalnya kemana kayak gitu ya, ke Palembang atau kemana. Dia mau mengkosor sholat ya, sama aja kamu mau sholatnya 2 sama sholat 4 sama pahalanya. Udah diberikan. Hanya bedanya kalau umpamanya kamu sholatnya 2 itu kamu mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah, benar. Tapi kalau kamu sholatnya 4 ya nggak ada dosa kamu. Nggak apa-apa. Kalau nggak mau mengkosor boleh-boleh aja. Tapi lebih utama mengkosor. Babun bab as-sholati sholat di mina. Ada saat telah menceritakan kepada kami Musaddad kala berbicara dia hadasa telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah kala berbicara hadasa telah menceritakan kepada Akbaro telah mengabarkan ni kepadaku Nafi'an dari Abdillah radhiyallahu anhu kala berbicara dia Sholat itu sholat aku ma'a beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam di mina rakaat ini 2 rakaat wa dan Abi Bakar wa dan Umar wa dan ma'a beserta Utsman Sodron di awal-awal min dari imaroti kekhalifahannya. Suma terus Atama menyempurnakan dia. Hadasa telah menceritakan kepada kami Abu Walid. Kalau berbicara dia hadasa telah menceritakan dia nak kepada kami Su'bah. Anba'a memberi kabar dia nak kepada Anba'a memberi kabar nak kepada kami Abu Ishaq. Kalau berbicara dia sami itu mendengar aku Jariyah Ibnu Wahab. Kalau berbicara dia Solat dengan anak kami Nabi sallallahu alaihi wasallam amanat tempat paling aman mak yang karena ternyata di mina rakaat ini 2 rakaat.
Nah, sholat Nabi ketika di Mina itu kan berarti Nabi pergi haji, statusnya musafir kan ya. Nah, lagi haji di Mina, Nabi itu sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Itu dilakukan oleh juga dilakukan oleh Abu Bakar, Umar dan juga Utsman. Hanya Utsman di awal-awal kekhalifannya dia merubah menjadi 4. Nanti dia disalahkan gitu ya. Tapi sebenarnya bukan disalahkan tuh berarti nganu ya, tapi sebenarnya boleh gitu. Boleh kalau mau sholat 4. Tapi kalau dia 2 lebih mendekati kepada sunnah. Kemudian Nabi sholatnya itu di Mina. Mina itu artinya kan lagi haji ya. Haji itu artinya tempat paling aman lah. Kan kalau kosor itu awal di penyebabnya itu ketika dalam kondisi perang atau dalam kondisi ketakutan. Di Mina yang dalam kondisi aman pun disuruh mengkosor sholat. Jadi memang sunnah. Sunnah itu artinya nggak bisa umpamanya kita mengatakan bahwa oh kan lebih abdol, lebih utama ya. Tetap lebih abdolnya itu kayak umpamanya kita itu di Mina kan, di Mina itu kan sholat Duhur dan sholat asar itu kan di jamak kosor tuh kan, ya, jamak kosor ketika kita mabit di Mina. Di apa itu kok di Arafah ya? Di Arafah itu kan kita diam di tenda, terus sholat duhur dan sholat asar itu dikosor di jamak. Sunahnya memang seperti itu. Kalau dipikir kan kita bisa sholat sendiri-sendiri ya, tanpa perlu nganu, ngapain nganu. Tapi memang sunahnya itu seperti itu. Jadi kalau ngomongin masalah kosor itu yang ngomongin masalah mengikuti sunnah atau tidak mengikuti sunnah. Jadi kalau mengikuti sunnah ya boleh, kalau enggak ya tidak ada dosa. Hadasa telah menceritakan kepada kami Kutaibah, qala berbicara dia. Hadasa telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid dari A'mas, qala berbicara dia. Hadasa telah menceritakan kepada kami Ibrahim, qala berbicara dia, sami itu mendengar aku Abdurrahman ibnu Yazid yaqulu berbicara dia. Sholat bi dengan anak kami Utsman ibnu Affan radhiyallahu an di Mina 4 rakaatin rakaat. Maka kila dikatakan dalika itu li kepada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Maka istarja itu mengucapkan innalillahi. Istarja itu mengucapkan innalillahi. Suma terus kola berbicara dia. Sholat aku ma'a beserta Rasulullah SAW di Mina rakaat ini 2 rakaat. Dan sholat aku ma'a beserta Abu Bakar radhiyallahu an bi Mina rakaat ini 2 rakaat. Dan sholat aku ma'a beserta Umar ibnul Khattab bi Mina rakaat ini. Maka laitam betapa ingin haddi bagianku min dari arba'i 4 rakaatani 2 rakaat mutaqabbalatani yang diterima. Jadi tadi ya Utsman itu Nabi sholat 2 rakaat di Mina. Terus Umar, Abu Bakar 2. Kemudian Umar 2. Tapi Utsman dia sholatnya 4 rakaat. Kira-kira tahu nggak Utsman? Hah? Tahu. Lalu kenapa dia sholatnya? Tahu. Hah? Tahu sama. Tahu boleh gitu. Ya, bisa jadi ya, bisa jadi. Bisa jadi itu Utsman itu bisa jadi memberitahu bahwa
Kalau mau sholat 4 rakaat ini nggak apa-apa. Makanya Uzaifah bin Jamal itu kan dia pernah menikahi orang Kristen. Dia nikahin orang Ahlul Kitab. Salah satu Uzaifah itu kan salah satu sahabat ya yang populer. Dia menikahi orang Kristen. Kemudian oleh Umar dia ditegur. Ya, kenapa kamu ina jamroh katanya. Sungguhnya istri kamu itu akan melemparkan kamu ke neraka. Kemudian dia ngomong Hudzaifah ini, huwa haram. Apakah dia itu haram ya Amirul Mukminin? Enggak katanya. Itu jamroh aja. Itu akan ngelemparin bakal dilempar ke neraka. Ya sudah, kalau gitu ya nggak apa-apa. Nggak diceraikan, kemudian setelah itu seminggu baru diceraikan. Kemudian orang-orang nanya, kenapa kok kamu ceraikan istri kamu? Waktu Umar ngomong nggak kamu ceraikan, tapi sekarang kamu ceraikan. Ya saya takut katanya. Ketika Umar ngomong terus saya ceraikan, itu nanti orang mengira bahwa saya itu melakukan sesuatu perbuatan yang haram. Padahal menikahi orang Kristen itu bukan perbuatan yang haram. Bukan menikahi sesuatu yang haram. Tapi dia diingatkan bahwa istri kamu itu ya bisa membawa kamu ke neraka, hati-hati aja kan. Nah, itu diingatkan, nurut, walaupun nggak langsung. Nah ini juga sahabat tuh ngomong juga nih, kalau ketika Umar saya ngomong saya itu paling berharap cuma 2 yang diterima walaupun sholatnya itu 4. Bab kam berapa akoma berdiam Nabi SAW di hajati hajihinya. Hadasa telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ismail. Kala berbicara dia. Hadasa telah menceritakan kepada kami Wuhaib. Kala berbicara dia. Hadasa telah menceritakan kepada Ayub an dari Abu Aliyah al-Baro an dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai dari berdua. Kala berbicara dia kodima datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ashabu sahabatnya pada subuh sholat. Pada subuh Rabi'atin yang keempat yulabuna bertalbiyah mereka dengan haji dan Amar menyuruh dia pada mereka untuk ya ja'alu menjadikan mereka hak padanya umroh ila kecuali man yang maaf beserta huknya al-hajju korban. Taba'a mengikuti kepadanya atau Ibnu Jabir. Ini cerita tentang kapan Nabi datangnya. Tapi di sini tidak diceritakan Nabi itu datang itu di hari keempat. Di hari keempat kan berarti Nabi itu kan kemudian Nabi itu kan setelah hari ketiga di Mina itu dia pulang gitu. Dia pulang. Berarti berapa hari? 10 hari ya? Berarti Nabi itu di Madinah itu cuma 10 hari. Di Mekah itu haji itu 10 hari. Karena dia datang di hari keempat. Kemudian kan setelah itu kan ya hari ke-13 atau ke-14 dia pulang. Berarti 10 hari di Mekah. Di Mekah. Dan aslinya kan haji itu ya memang 4 hari malah ya. 4 hari kalau yang dia ingin cepat aja. Cuman haji sekarang kan karena banyak titipan. Banyak titipan sehingga jadi lebih mahal. Ya sebenarnya kalau pemerintah itu mau lebih memurahkan ya sebenarnya yang nggak usah lama-lama sih. Ya acara Madinahnya dihilangin aja. Iya betul. Mau lebih hemat itu kalau jadi orang kan dengan adanya, tapi memang niatnya sih masalahnya memang ngurusnya kan bukan supaya ibadah, supaya orang bisa ibadah, supaya orang untung masalahnya. Kalau niatnya supaya orang ibadah kan yang penting itu kan apa namanya, yang penting orang udah bisa melaksanakan ibadah haji aja. Jadi ada 2 paket harusnya di haji itu kalau yang benar.
Paket yang dia cuma 10 hari, dia lebih murah biayanya. Yang satu itu berapa hari? 40 hari ya? 40 hari. Ya berarti seperempat biayanya. Berarti yang satu berapa juta itu kalau ini? Sekarang dibalik Ustaz. Namanya? Yang lebih sebentar yang lebih mahal. Lebih sebentar lebih mahal. Iya. Lebih mahal ya? Itulah itu. Nah, karena ya bagus aja lah. Langsung kita 2 kali lah. Kalau bisa cari yang paket 1 tahun biar lebih murah lagi. Ada wacana pakai ini. Kapal laut. Ya tadi sebenarnya kalau dia mau hemat ya di Laut. bukan di laut, kurangi harinya sebenarnya. 10 hari, 14 hari. Bab pada kam berapa yang suruh mengkosor as-solat dan sama menyebutkan Nabi SAW yauman 1 hari dan lailatan 1 malam, sehari semalam. Safaran perjalanan dan karena ternyata Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum yaksuroni mengkosor dia berdua dan yuftironi makan dia berdua di dalam arbaati 4 burud dan dia itu sita asaro 16 farsah itu 14 sampai apa itu namanya, farsah itu antara 4 sampai 5 kilo ya, 5 kilo lah. Berarti kalau 16 kali 5 80 ya. 80. Makanya ulama kan menetapkan ya yang dihitung dengan perjalanan itu ya 8, kalau dia perjalanannya di atas 80 kilo dia disebut sebagai perjalanan. Cuman masalahnya kan bukan kata hadis. Ini bukan kata hadis, ini kan Ibnu Umar. Nabi itu nggak ngomongin perjalanan. Nabi itu cuma ngomongnya itu dalam perjalanan boleh qasar sholat, nggak diomongin. Ini kata Ibnu Umar. Namanya kata Ibnu Umar ya boleh, namanya terserah. Karena ulama itu memang berpatokan ke situ. Ada yang mengatakan bahwa yang penting kalau dalam perjalanan ya sudah. Itu perjalanan enggak. Perjalanan itu artinya dia nggak mukim gitu loh. Kalau dia mau berpegang kepada perkataan Ibnu Umar, seperti ulama berarti ngitung 80 kilo. Baru qasar sholat. Ada saat dalam sangat kepada kami Ishak ibnu Ibrahim Al-Hantoni. Kola berbicara kultu berbicara aku li kepada Abi Usama ada saat dalam menjelaskan dia pada kalian. Ubaidullah an dari Nafi an dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi dari berdua. An-nasmunya Nabi salam. Kola berbicara dia. La jangan tusafir bepergian almar'atu perempuan. Salah satu 3 ayamin hari illa kecuali ma'a beserta di yang memiliki mahram. Ada saat telah berkata kepada kami Musadat. Kola berbicara ada saat telah berkata kepada kami Yahya an dari Ubaidillah an dari Nafi an dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kola berbicara dialah jangan tusafir bepergian almar'atu perempuan salasan 3 ila kecuali ma'a beserta di yang memiliki mahram. Taba'a mengikuti badannya Ahmad an dari Ibnu Mubarak an dari Ubaidillah an dari Nafi an dari Ibnu Umar an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu lagi. Ada saat telah mendengarkan kepada kami Adam. Kala berbicara ada saat telah mendengarkan kepada kami Ibnu Abi Dzib. Kala berbicara ada saat telah mendengarkan kepada kami Sa'id Al-Makburiyu an dari Abi bapaknya an dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kala berbicara Nabi sallallahu alaihi wasallam la tidak yahillu halal li bagi al imro'atin perempuan
tu'minu beriman bi kepada Allah wa dan yaumi hari al akhiri akhir an untuk tusafiro bepergian masirota perjalanan yaumin hari wa dan lailatil lail malam laisa tiada ma'a beserta huknya hurmatun muhrim. Taba'a mengikuti padanya Yahya ibnu Katsir wa dan Suhail wa dan Malik an dari al-Makburi an dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini ngomongin tentang waktu mengkosor. Kalau di hadisnya itu isinya itu tentang larangan bepergian, tapi ini hanya menjelaskan bahwa hadis ini cerita bahwa standar bepergian gitu ya. Memang hadisnya itu jangan bepergian perempuan lebih dari 3 hari. Kemudian ada juga di hadis yang lain tuh jangan bepergian perempuan lebih dari 2 hari tanpa ada muhrim. Kemudian ada hadis lagi satu lagi jangan bepergian 1 hari gitu loh. Kemudian ada juga yang hadis jangan bepergian perempuan tanpa muhrim. Nah itu bukan hadis ini bertentangan, tapi intinya itu kalau dikaitkan dengan qasar bahwa qasar itu selama itu dilakukan tuh apa itu namanya kita itu menghitung itu sebagai perjalanan maka diperbolehkan mengqasar sholat. Diperbolehkan mengqasar sholat. Bukan berarti patokannya yang seperti kata tadi. Nah kalau kita cerita tentang perjalanan ya perjalanan sehari semalam. Perjalanan sehari semalam itu jangan pikirannya itu kita jalan gitu ya. Dari jam 1.00 gitu ya. Sampai jam 0 lagi balik. Itu kan berarti perjalanan semalam. Tapi yang dimaksud itu ketika kita dalam perjalanan itu ya ada berhentinya, ada itu kira-kira berapa ya. Ibnu Umar itu menghitung itu kalau perjalanan sehari semalam itu sekitar 4 burut. Gitu ya. 4 burut atau 16 farsah. Yaitu kira-kira 80 kilo. Tapi itu nggak patokan, berarti prinsipnya itu kalau dia dihitung sebagai perjalanan, itu dia boleh dianggap sebagai musafir. Ya. Kenapa? Ya kayak sekarang ya. Sekarang gimana kalau misalnya pakai pesawat? Ya, pakai pesawat. Nah kan kalau ngitung kan lama perjalanannya. Kan ngomong jarak ya. Apakah hukumnya jadi berubah? Ya enggak, tetap sama aja. Berapa kilo? Ya sudah misalnya nih, kita mau ke Palembang walaupun kita membalik ya tetap dihitung itu sebagai perjalanan. Perjalanan jauhnya itu loh. Bukan waktu perjalanannya. Perjalanan. Nah terkait dengan hadis ini, jangan tidak boleh bepergian perempuan tanpa ada muhrim. Nah ulama itu berbeda pendapat tentang bagaimana hukumnya perempuan kalau dia bepergian tanpa muhrim. Nah, ada yang berpendapat bahwa ketika perempuan itu bepergian itu tanpa muhrim, kalau untuk haji, kemudian dia haji itu dia bersama dengan yang lain, itu boleh. Khusus untuk haji dan ini didasarkan pada hadis Adi Ibnu Abi Balta'ah, di mana hadis itu mengatakan bahwa ketika Adi itu pertama kali masuk Islam, Nabi itu ngomong, karena Adi itu termasuk pimpinan orang yang jadi panutan ya di Jazirah Arab ya. Dia terkenal orang yang paling dermawannya. Bapaknya itu paling dermawan, orang paling dermawan. Jadi siapa aja yang setiap orang aja mengadukan kesulitan apapun ditolong gitu sama bapaknya Adi. Termasuk adinya juga gitu. Orang minta duit kasih, minta apa kasih itu. Jadi kalau diibaratkan tuh kalau ingin memberikan contoh orang paling dermawan di Arab itu Adi itulah. Bapaknya Adi itu. Nah, Adi ini masuk Islam tuh agak terlambat. Dia agak terlambat. Malah dan dia ketika tempat dia itu diserbu oleh Nabi, dia kabur malah. Kabur kemudian adiknya itu jadi tawanan Nabi. Ketika adiknya jadi tawanan Nabi, dia
masuk Islam oleh Nabi langsung dibebaskan. Kemudian dia ngomong, ya Nabi katanya, kakak saya itu orangnya penakut. Nah kalau gimana kalau saya bisa bawa dia masuk Islam? Kamu jamin nggak keselamatan dia? Ya udah, kalau dia bisa masuk Islam bagus. Akhirnya dikirimlah, nah, apa itu utusan ya. Adiknya itu datang nyari dia tuh pergi ke Syam, terus dia balik ngadep Nabi. Nah, waktu itu Nabi ngomong, ya Adi, apa yang menghalangi kamu masuk Islam? Apakah kamu melihat sekarang ini kondisi orang Islam itu lagi lemah? Ya, ya memang di awal seperti itu, maksudnya Nabi. Tapi nanti suatu saat kamu akan lihat bahwa orang Islam itu akan menguasai Kisra. Kisra itu adalah kerajaan terbesar di waktu itu, Kisra, Persia. Mengalahkan Persia. Kemudian apa yang mengalami kamu masuk Islam? Nanti kamu akan lihat ada perempuan itu tawaf dari apa itu pergi haji dari Sam itu pergi tanpa ada muhrim. Tanpa ada muhrim nanti pergi sendiri, gitu ya. Pergi sendiri nggak ada muhrim. Dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Artinya akan tiba suatu masa yang benar-benar aman. Masa benar-benar aman. Kemudian kamu akan lihat nanti orang Islam itu akan menguasai Roma. Jadi kata dia, kata Adi, dan saya sudah melihat dua-duanya gitu. Ketika orang Islam itu mengalahkan Kisra, saya sudah lihat. Kemudian saya melihat ada seorang perempuan, dia pergi haji tanpa ada muhrim. Nah, orang ada yang membantah hadis ini seakan-akan itu kan bukan bertentangan dengan hadis. Nah, ini hadis Nabi yang tidak boleh bepergian. Kan hadis Nabi itu kan ini hanya memberikan kabar. Iya. Tapi kan kaitannya kan ngomongin masalah Islam itu kuat yang bisa memberikan keamanan gitu kan ya. Masa ketika terjadi seperti itu ada pelanggaran agama yang seperti itu kok diam kan nggak mungkin kan. Artinya ketika Islam itu kuat sampai seorang perempuan itu dia bisa pergi tanpa muhrim pergi haji. Makanya ada ulama yang mengatakan bahwa pergi haji tanpa muhrim itu boleh. Ada juga yang mengatakan diperluas lagi, yang penting untuk satu keperluan diperbolehkan perempuan itu bepergian tanpa muhrim. Tapi bagi yang dia berpandangan bahwa hadis ini sudah jelas di Sahih Bukhari itu ada 3, belum di Muslim, itu bahwa perempuan itu tidak boleh bepergian tanpa ada muhrim. Makanya itu perbedaan pendapat. Kita mau mengacu ke yang mana? Kalau mau yang ideal itu gini sebenarnya. Kalau mau yang di tengah ya, mau di tengah itu sebenarnya itu kalau masih bisa ada muhrim, ya pakai muhrim lah. Ya, kalau masih ada yang bisa pakai muhrim, muhrim. Cuman kalau yang nggak bisa sama sekali ya, memang mau kayak mana nih contoh nih. Contoh ada seorang perempuan gitu ya. Suami istri punya anak perempuan. Nggak punya keluarga. Anaknya cuma satu itulah, orang tuanya meninggal, ini kan berarti nggak punya muhrim. Kan nggak bisa pergi-pergi kemana-mana kan gitu. Nggak bisa pergi haji, nggak bisa pergi kemana. Nah kan repotnya kalau kayak gitu gimana gitu kan ya solusinya. Ya kan harus ada solusi, kalau yang seperti itu boleh. Atau nih kayak sekarang nih misalnya nih perempuan kuliah aja di luar gitu kan ya. Ke Jawa sendiri gitu ya. Kan di awal-awal tetap dia hitungnya kan sebagai musafir kan. Baru setelah itu mukim. Tapi kan ada proses jadi musafir, harus ditemani. Tapi intinya kalau kita mau ambil jalan tengah tadi, kalau karena masalahnya di sini kan nggak bisa dinego. Salah semua dong. Iya, masalahnya makanya kalau bisa gini, kalau masih ada perjalanan yang bisa ada muhrim ya mau nggak mau ya pakai muhrim. Kalaupun tidak ada muhrim, kalau bisa memang untuk suatu keperluan yang memang nggak bisa tidak gitu. Tapi jangan cuman karena mau wisata.
Yang repot kan gini, karena mau wisata, nggak ada murim. Nah, itu yang bertentangan dengan hadis ini. Walaupun nanti kalau dia pakai, oh no, saya mau pakai hadis Adi yang membolehkan gitu, karena aman gitu ya. Tapi kalau umpamanya kita tanya beberapa ulama yang nggak boleh. Misalnya kayak ulama Saudi itu semuanya, malah yang hadis yang dari Adi itu dia nggak mau. Pokoknya harus ada murim. Makanya kan kalau kayak Saudi itu kan mensyaratkan ya, kalau mau nganu kan, umroh atau enggak harus ada murim. Murim, pokoknya ada murim. Ya. Tapi memang kalau umpamanya hadis itu di anu juga agak kita memang coba bayangin ya, umpamanya hadis itu dengan hadis itu memang kita nggak ada pengecualian ya, nggak bisa terima pakai yang hadis Adi. Ya anak-anak yang kuliah kayak mana tuh ya? Hah? Kan hadis nggak bisa di Iya. Ya nggak, justru itu kalau yang nggak terima hadisnya Adi. Di hadis Adi itu kan yang perempuan dia bepergian tanpa muhrim. Nah, itu kan artinya itu kan. Untuk haji gitu ya. Untuk haji. Atau nih misalnya tadi perempuan wisata harus pakai muhrim gitu. Ya makanya kalau kita mau ngambil jalan tengah, yang paling ideal itu ya ini. Kalau nggak apa itu namanya, nggak darurat, kalau bisa pakai murim diupayakan pakai murim. Dalam kondisi memang mau nggak mau iya gitu ya, boleh lah gitu loh. Kita masih pakai hadisnya Adi itu, walaupun hadis Adi itu untuk haji ya. Tapi artinya haji itu kan salah satu kebutuhan gitu. Terus yang misalnya kayak sakit kan, sakit dia ke Jakarta sendiri nggak ada saudara atau apa. Tapi kalau umpamanya dia bepergian hanya untuk wisata ya, kayaknya itu takutnya kena ke itu. Kena kan? Kena ke hadis yang harus iya. Sekarang ya Islam dilarang pasangannya ngikut. Apanya? Baik laki atau perempuan, kecuali dia karyawan yayasan. Apanya? Ya kayak nggak usah kayak gitu. Study tour itu bawa anak-anak. Anak-anak itu udah kelas SMA itu. Bisa ada salah semua ya. Makanya bener. Harusnya kemarin jalan-jalan harus suami istri. Bener KDM berarti. Bener KDM ya. Ya makanya kalau bisa itu ya. Kalau kita mau nganu ya, kalau apa itu namanya? Kalau yang itu istilahnya, kalau yang sama sekali nggak mau toleran, mau haji mau apa itu ya garis kerasnya lah gitu. Tapi kalau yang ulama Saudi rata-rata itu garis keras gitu. Nggak bisa. Haji nggak bisa. Pokoknya harus ada murid. Mau alasannya aman mau apa nggak bisa. Kan alasannya kalau dulu kan zaman dulu sama itu masalahnya kan Nabi bukan ngomongin masalah aman nggak aman. Masalahnya kan ketika perempuan tuh bepergian kan harus ada yang melindungi. Tapi kalau dengan hadis haji nggak. Ya, jadi itu ya terkait dengan pergian. Makanya diupayakan ya kalau perempuan kalau untuk hal-hal yang tidak perlu ya, tidak perlu hanya sekedar wisata atau hal-hal yang ya tidak darurat,
ya jangan pergilah. Makanya di ujung hadisnya itu kan Quran itu di hadis itu kan dibilang kan ya, tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ngomongnya itu ya kaitannya dengan percaya nggak percaya aja gitu. Nggak ngomong masalah aman atau nggak aman. Kalau kamu percaya kepada Allah dari akhir, kamu jangan pergi. Jadi ketika kita nggak pergi karena nurut apa kata Allah, karena kita takut siksa Allah, ya insya Allah itu dihitung sebagai amal ibadah. Nah, masalahnya itu nanti mau berapa hari, 3 hari atau 1 hari, hadisnya ada 3 masalah. Ya, tapi kalau ulama tuh ngambilnya pokoknya, Hah? Ya, kalau 1 hari salah semua gitu. Ya pokoknya kalau itu perjalanan keluar, kalau mau serak-serakan ya perjalanan keluar yang itu disebut sebagai perjalanan itu dianggap sebagai pelanggaran lah ya. Nah, kalau mau ngambil ini, tapi kalau umpamanya saya mau ngambil hadis, saya berarti kan enggak punya dasar hadis, saya mau ngambilnya 3 hari, saya pergian cuma 2 hari enggak melanggar hadis gitu. Jam 7 menit lagi 1 hadis. Cukup enggak ya? Cukup kebanyakan. 1 hadis lagi. Bab yaksuru mengkosor ida apabila khoroja keluar min dari maudhi tempat nyawa dan khoroja keluar alaihissalam, maka kosoro mengkosor dia dan dia yaro melihat al-buyuta rumah. Pak maka lama ketika roja dikatakan roja kembali dia kila dikatakanlah kepadahunya hadi ini kupa-kupa. Kala berbicara dialah tidak hatta sehingga nadkhula masuk kami hak badannya. Hadasa telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim. Kala berbicara dia hadasa telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Muhammad Ibnu Al-Munkadir dan Ibrahim Al-Maisaro dari Anas radhiyallahu an kala berbicara dia. Sholat aku duhur ma'a beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Madinati Madinah arba'an 4 dan di Dzil Hulaifah. Ini berarti umroh. Rakaat ini 2 rakaat. Hadasa telah mendengarkan kepada kami Abdullah ibnu Muhammad kala berbicara. Hadasa telah mendengarkan kepada kami Sufyan dari Zuhri dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu an qalat berbicara dia as-salatu salat awalu yang pertama yang furidat diwajibkan rakaat ini 2 rakaat. Pak maka ukirat ditetapkan as-salat salat safari perjalanan dan utimat disempurnakan salat al-hadari yang hadir atau di tempatnya. Kala berbicara Zuhri Pak maka kultu berbicara aku kepada Urwat tidak balah intinya Aisyah tutimu menyempurnakan dia. Kala berbicara dia ta'awalat mengikuti atau melakukan aku yang ta'awalat mengerjakan Usman. Ini babnya itu mengkosor sholat dari tempatnya. Jadi kalau Ali alaihissalam ya, Ali bin Abi Thalib itu dia mengkosor sholat itu begitu dia keluar dari rumah itu udah punya hak untuk mengkosor sholat. Patokannya rumah, bukan patokannya itu tempat. Kalau tempat kan berarti nunggu keluar perbatasan Bandar Lampung dia pokoknya dia kalau dalam perjalanan udah mau niat perjalanan, begitu dia keluar rumah dia udah punya hak untuk mengkosor sholat. Nah di hadisnya juga Nabi itu ketika dia pergi haji,
dia di Madinah dia pergi, begitu sampai Dzul Hulaifah itu mikot ya, mikot kan nggak begitu jauh dari Madinah ya, dia baru sampai di Hulaifah itu baru dia mengqashar sholatnya. Jadi patokan termasuk juga kembali ya, kembali itu bukan begitu masuk Bandar Lampung dia berarti kita itu terhitung udah selesai musafirnya. Patokannya pokoknya rumah. Jadi kalau misalnya nih Mas Yadi pergi bareng saya sama Mas Hendri atau siapa. Terus pulang. Begitu pulang mampir-mampir walaupun sama sana kan nganterin si ini, nganterin si ini. Belum punya kewajiban. Belum masih punya hak mengkosor. Begitu sampai rumah baru dia hilang. Gitu. Jadi hak untuk mengkosor itu begitu sampai rumah. Itu Ali, menurut Ali seperti itu. Dan kalau kita mengacu ke Ali kan, berarti kan pokoknya selama kita itu punya niat untuk melakukan perjalanan, ya berarti itu kita sudah punya hak. Tapi kalau Nabi itu mengkosornya itu ketika dia sudah keluar. Jadi nggak kayak gini, nggak. Misalnya nih, saya mau ke misalnya ke Kruyah atau ke Liwan. Jadi ketika saya ini masuk waktu duhur, saya waktu duhurnya sholat normal gitu loh. Tapi nanti begitu saya di perjalanan, begitu asar ya saya udah bisa mengkosor. Jangan waktu duhurnya kosor. Belum keluar dari rumah. Belum keluar. Belum keluar. Walaupun nanti kan ulama berbeda pendapat. Gimana kalau umpamanya saya mau jamak kosor? Gitu. Kalau kita ke Pringsewu, tiba waktu duhur. Di mana? Kita umpamanya ke Pringsewu. Tiba waktu duhur, berarti sholat duhur di Pringsewu. Dari Bandar Lampung. Iya. Itu udah jatuh ke kosor atau belum? Gimana kalau umpamanya kita ke Pringsewu. dari mana? Dari Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, ya. Oke, berangkatnya itu kapan? Lumayan jam 11. Jam 11. Jatuh ke Pringsewu jam 12 pas duhur. Itu jatuh kosor. Ya kalau kita menggunakan hadis bahwa itu masuk ke dalam perjalanan, kita memang mau keluar dalam perjalanan itu ya kita punya hak untuk mengkosor. Kita punya hak untuk mengkosor. Tapi kalau kita berpatokan kepada Ibnu Umar bahwa itu dia belum punya hak karena dia belum 80 kilo. Terserah kita mau ngacuin kemana. Hah? Dia patokannya. Ya enggak, terserah kita. Kan kalau hadisnya itu kan perjalanan yang dimaksud dengan perjalanan itu ya begitu kita keluar rumah itu, kalau patokan menurut Ali, begitu kita itu sudah keluar rumah itu udah perjalanan. Musafir. Kalau udah keluar dari rumah itu udah musafir. Kalau belum keluar rumah kan kita mau jalan. Apanya? Oh ya enggak, itu harus. Ya kalau kita mau menggunakan hadis yang umum itu, kalau yang hadis yang umum itu berarti yang disebut dengan perjalanan itu pokoknya kita keluar rumah gitu kan ya. Tapi kalau kita mau menghitung dengan menggunakan hadis yang tadi perempuan itu tidak halal itu berarti kan hitungan Ibnu Umar itu sekitar 80 kilo. Perjalanan 80 kilo itu kita kosor. Tapi kalau umpamanya kita enggak 80 kilo, berarti kita enggak kosor. Nah, cuman kalau di hadis ini, Aisyah itu kan ngomong bahwa sholat itu diwajibkan tuh awal tuh 2 rakaat. Kemudian ditetapkan sholat safar, sholat dalam perjalanan. Dan disempurnakan sholat waktu dia tidak dalam perjalanan. Nah, Zuhri itu ngomong, Aisyah itu sholat itu sempurna terus. Menyempurnakan artinya dia nggak kosor. Termasuk kemudian dia juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Utsman. Utsman juga tidak mengkosor. Jadi boleh, gitu. Boleh kalau dia tidak mengkosor. Cuman kalau mau dilihat lebih mengikuti sunnah mana ya sunnahnya adalah mengkosor.
Jam 10. Ada pertanyaan nggak? Ya, kalau tidak ada, kita yuk doa ya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbuna walaktana wa nahnu ibaduka dhaif wa nahnu ala ahdika wa wadika mastatu. Na'udzubika min syarri ma sona. Nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u laka bi dunubina. Fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana la tuakhidna in nasi'na aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana inna na'udzubika min syarri nafsi wa syaitani wa syirki wal kufri wa nifaq. Wa sul ahla fi ahli wal mal. Rabbana inna na'udzubika min adabi jahannam wa adabil qabr. Rabbana inna nas'aluka al jannah wa ma qaraba ilaiha min qaulin aw amal. Wa na'udzubika min arika wa ma qaraba ilaihi min qaulin aw amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna intas samiul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina. Yuk semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.